Pemerintah berencana menutup pembangkit listrik PLTU privat atau swasta yang digunakan oleh kawasan industri dengan dalih mengurangi polusi. Sebagai gantinya mereka diminta menggunakan listrik PLN dengan dikasih subsidi atau potongan tarif. Apa komentar Anda mengenai rencana menutup PLTU privat dan mewajibkan memakai listrik PLN ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Ya, silakan. Saya kalau saya pendapat nih, kalau bisa jangan ditutup. Karena mungkin kan makin hari juga motor listrik banyak, mobil listrik banyak. Mungkin siapa tahu mereka bisa membantu solusi ke sana. Jangan sampai pemerintah menutup ini, dibalik itu nanti isanya memonopoli oleh PLN doang. Sehingga harga pun bersaing, harga pun isanya udah pasti di anu lah, di kisaran anu lah gitu. Kedua, masalah panas. Tolong dong pohon jadi tebang semua. Mohon maaf nih, TIKN. Kan ada gantinya kali mungkin pohonnya di mana gitu loh. Jadi saat begini pemerintah jangan kelabakan dan mencari yang gampang-gampang aja. Kalau bisa carilah solusi yang terbaik demi bangsa dan negara. Terima kasih. Sekarang begini, pejabat kita kan biasa kan janji-janji. Memang udah penyakit, udah tradisi. Nanti udah berhenti ya tinggal pergi. Itu kan dia nggak usah jauh-jauh dari sekarang. Anies Anas ya gantung di Monas. Mana gantung Anies janji ya nggak? Rumah susun murah. Ya tinggal janji. Apalagi Jokowi terpilih. Wah tambah kacau lagi. Pejabat, kalau kita pengusaha kan nggak mungkin lebih bodoh. Dan lebih murah, lebih efisien. Kenapa dia pakai pembangkit listrik? Bener nggak? Cuma takutnya janji gitu. Tinggal pergi, kita tinggal perusahaannya ya mati. Itulah. Kita kan semua, bukan kita jelekin pejabat, semua sih nah, banyak kan begitu penyakitnya. Ya pengusaha harus hati-hati juga. Siap-siap. Semua kan ya gitu. Sekarang pertanyaannya, PLN itu menggunakan PLTU atau tidak? Saya juga menggunakan PLTU ya sama aja bohong, cuma menggantikan. Dan kita semua tahu saat ini PLN itu over capacity, terlalu banyak dulu investasi sehingga menghasilkan listrik yang berkelimpahan dan ujung-ujungnya itu merugikan. Jadi semestinya mereka transparan bahwa tujuan ini adalah untuk mengurangi kerugian PLN. Jadi, thank you. Ya, saya kira memang pemerintah itu sering solusinya kok sering nggak nyambung. Itu misalnya tempoh hari ada kemacetan gitu kan, di kota-kota tuh macet. Kok solusinya jadi anak sekolah harus zonasi gitu, diatur zonasi, jangan jadi sekolahnya ke sekolah terdekat saja gitu. Nah ini sekolah pendidikan jadi korban gitu ya, hanya karena ingin mengurangi kemacetan. Sekarang juga ini ada PLN oversupply, ya kok terus solusinya dipaksa PLTU swasta itu berhenti beroperasi, harus beralih ke PLN. Yang pertama PLN ini juga pakai PLTU ya, terus pakai batu bara sama-sama polusi. Yang keduanya pengusaha sudah invest mesin PLTU itu kan nggak murah gitu. Tiba-tiba harus berhenti operasi, nggak tahu mau dikemanain itu, mau dijual ke Madura atau kemana. Terima kasih. Ini mungkin PLN kan buatnya mungkin melimpah ruah, sehingga itu privat itu dimatikan dulu sementara untuk alasannya kan polusi. Sedangkan dulu kan belum berlomba-lomba supaya bikin itu privat. Ya untuk sementara saya kira sih mungkin hanya untuk itu aja, untuk mengurangi polusi aja. Nah pertanyaan saya, pohon yang dikarantina kapan dikembalikan? Nah itu soal PLN diganti PLN, itu memang pemerintah tuh paling jago dalam bisnis. Jadi setiap peluang itu dia dimanfaatkan dengan baik. Contoh dulu ada masalah corona kan, dia manfaatkan tuh tentang antigen dan lainnya. Lalu yang kedua sekarang ini ya dimanfaatkan tuh bagaimana caranya menghasilkan cuan dengan memasukkan PLN tuh. Jadi PLTU dicabut, PLN masuk. Nah, untuk saat ini kan diberi subsidi tuh. Cuma berapa lama subsidinya kan tidak akan lama. Ujung-ujungnya kan pasti cuan lagi tuh. Ya, seperti itu. Gini ya, PLN itu kan kelebihan power, kelebihan listrik. Seharusnya PLN itu kalau mengambil alih pelanggan PLN itu
ya diambil sesuai dengan harga yang mereka berlangganan ke PLTU. Atau jangan pemerintah bunuh para PLTU, tapi diberikan jalan keluar, yaitu diganti powernya. Jadi bukan menggunakan batu bara lagi, tapi menggunakan yang green. Nah, itu dibantu oleh pemerintah. Sebenarnya pemerintah harusnya di perusahaan PLTU itu supaya PLTU-nya tidak tutup. Kalau tutup kan otomatis PHK. Oke, walaupun itu bebannya swasta, ini kan juga nggak benar. Sebenarnya ada dua alternatif. Satu, pemerintah mau mengorbankan PLTU terus di PHK karyawannya, atau pemerintah bukan mensubsidi tapi menyamakan harganya beli di PLTU apa ya, maksud seperti itu, daripada overpower kan. Nah, itu dong sebenarnya. Kalau saya melihat begini nih, merupakan suatu presiden buruk. Karena kenapa? Dulu ngawe-ngawe, istilahnya investasi. Sekarang sudah pada investasi, itu tinggal dicerai aja gara-gara polusi. Ini nggak tahu nih gejala apa ya, kok bisa solusinya terlalu enak banget gitu loh, sepihak kayak gitu. Ini orang luar negeri tuh lihat tuh, wah caranya kayak gini mateng deh ya. Giliran kagak butuh di awe-awe suruh investasi, giliran apa tinggal dicerai doang. Soal karyawannya gimana tuh, soal modal kerjanya gimana tuh, masih diikut aja dari bank kayak atau gimana, siapa tuh yang tanggung jawab? Kalau cuma ngomong diberhentiin cek, istilahnya anak kecil juga bisa, terlalu enak. Dan itu merupakan suatu presiden yang buruk banget kayak gitu loh. Ibaratnya kagak tanggung jawab kayak gitu. Nah, masalahnya kan suka ngawe-ngawe tuh. Yuk investasi yuk di Indonesia yuk. Giliran udah jadi, udah settle kayak gitu. Ya, tinggal dicerai aja, diputus aja. Terus mengenai yang lain-lain itu gimana tuh? Itu aja. Ya, kalau saya sih seperti gini. Sebenarnya kan kalau PLN juga menggunakan PLTU juga, uap juga kan, batu bara juga. Kemarin kan salah satu menteri juga bicara bahwa untuk mengganti mesin PLTU menjadi renewable energy kurang lebih sekitar 2.000 triliun, 1.500 sampai 2.000 triliun, di mana itu hampir 30% dari utang Indonesia. Utang Indonesia kurang lebih 6.000 triliun. Nah, memang untuk mengganti itu butuh kurang lebih 1.500 sampai 2.000 triliun. Nah, kalau misalnya sekarang swasta suruh ditutup, itu kan sama juga, artinya swasta menggunakan PLN, tapi PLN juga menggunakan batu bara juga ya, sama juga. Nggak ada ininya, kecuali kalau si pemerintahnya menggunakan renewable energy gitu. Sama begitu sama-sama polusi juga gitu. Jadi gini, ini sebenarnya kan karena heboh soal polusi udara. Padahal sebenarnya ini kan lagi kemarau, ya bisa aja mencapai puncaknya. Dan reaksinya macam-macam ternyata dari pemerintah. Nah, kalau pembangkit PLN dengan pembangkit swasta itu mestinya jangan yang swasta itu disuruh tutup. Itu sama aja dengan menaruh seluruh telur dalam satu keranjang yang sama, keranjang PLN. Padahal kan PLN sama swasta kan banyak kan sama-sama membuat polusi juga. Demikian, terima kasih. Ya gimana ya nasibnya ini kalau ditutup ya, yang punya swasta. Padahal itu dulu mungkin izin dari pemerintah, atau mungkin pemerintah sendiri itu ada kan dengan kerjasama dengan swasta juga untuk membangun pembangkit tenaga listrik gitu ya. Kalau ditutup semua kayak begitu, nanti ini kan gimana, apa nama tuh, investasinya bagaimana? Apakah dia sekarang saya kasih izin, lagi 2 tahun lagi mau saya tutup, ya silakan aja, kuasa saya gitu. Apakah begitu? Nanti lama-lama nggak ada ini apa nama mau investasi? Saya kok kurang setuju ya kalau alasannya untuk mengurangi polusi, kecuali penggantinya adalah misalnya
Penggantinya adalah pembangkit listrik, tenaga misalnya air, tenaga ombak, tenaga panas bumi, dan lain-lain. Tapi kalau penggantinya dengan batu bara, ya sama juga gitu kan ya, sama-sama menghasilkan polusi. Justru malah kelihatan bahwa ini maunya monopoli, mau menang sendiri. Ya, swasta pun juga sudah mengeluarkan biaya untuk investasi, dan itu kan nggak kecil. Ya, nanti semua setelah sudah ditutup, awalnya kan subsidi, tapi setelah itu gimana? Apakah dijamin harganya pasti bisa bersahabat dengan industri? Kemudian apakah dijamin bahwa listrik itu akan stabil, tidak naik turun voltasenya? Apakah juga dijamin pasokan selalu lancar, tidak akan mati? Ya, menurut saya itu kok kurang fair. Tanya pemerintah ingin menarik sebanyak-banyaknya investor. Ya, itu perlu dipikirkan, perlu dikaji. Ya, jangan mau menangnya sendiri. Terima kasih. Jadi kalau untuk listrik PLTU dimatikan, kemudian diganti sama PLN sih boleh-boleh aja. Selama memang para pengusaha itu tidak keberatan ya. Kalau itu tidak mengganggu cost structure mereka, operating cost structure-nya. Tetapi yang mengherankan adalah kalau perpindahan ini harus diiringi oleh subsidi. Kenapa pada saat rakyat miskin masih banyak yang nggak bisa makan, masih banyak yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi karena miskin, angka pengangguran masih banyak, dan kita cukup hipokrit mengatakan bahwa kemiskinan itu adalah kalau Rp11.000 ke bawah baru dikatakan miskin, sehari dapat 11.000 baru miskin. Padahal nasi ayam pun tak terbeli sekarang uang 11.000 itu. Tapi justru mensubsidi perusahaan hanya untuk program green-greenan ini gitu. Program yang kita pasti akan dapat tepuk tangan dari para mister di Eropa ya. Kita pasti dapat tepuk tangan itu, para menteri itu pasti dapat tepuk tangan. Tapi dengan preteks bahwa Jakarta kan sekarang langitnya gelap gitu, polusi. Nah, situasi ini, konstelasi ini harus saya jadikan preteks nih untuk menggolkan agenda saya, yaitu agenda green yang dipaksakan ini dengan biaya keringat rakyat, yaitu subsidi. Karena kalau subsidi pasti menggunakan APBN, kalau itu diberikan ke daerah sebagai sebuah kebijakan juga menggunakan APBD, yang mana itu juga uang rakyat. Kenapa ada menteri yang berpikir kamu pakai aja listrik PLN karena PLN oversupply, karena batu bara itu kotor, tapi pakailah uang rakyat ini. Sementara rakyat yang membutuhkan dengan sakit kanker, dengan sakit yang parah-parah di BPJS, obatnya tidak bisa untuk seminggu, bahkan biasanya BPJS hanya untuk seminggu atau untuk 3 hari. Kemudian harga-harga masih mahal, masih banyak yang perlu dibangun di Indonesia itu, malah untuk subsidi menutup batu bara. Nah, ini yang menyedihkan ya, cara berpikir menteri-menteri yang memang mereka tidak pernah merasakan lapar. Mereka mencoba simpati, tetapi konsultan mabok yang ada di sekitar para oknum menteri ini menggunakan preteks kekacauan udara Jakarta dalam 1,5 bulan ini untuk cari celah di mana agenda nasional, internasional, kalau perlu di mana saving cost, bahkan pendapatan uang negara itu bisa ditingkatkan dengan mobil listrik lah ganti untuk Pemda Jakarta. Itu 657 mobil listrik yang digunakan untuk KTT ASEAN kemana tuh setelah ini selesai ASEAN negara. Itu juga KPK harus lihat juga itu kemana alurnya nanti. Terima kasih. Saya kira kalau subsidi masih ada grace periodnya ya, kasih berapa ini ya, tentunya dihapus sangat bagus. Itu harus dihapus, kalau nggak selesai itu. Ini abu-abu terus ya langit. Kemudian kita ini kan sedang menggalakkan bursa karbon. Nah, bisa nggak dipercepat itu supaya yang memproduksi polusi itu disinsentif ya, dikenakan. Kemudian yang punya lahan yang masih biru, nah bisa dijual itu sertifikat karbonnya. Begitu. Jadi kita menuju ke maju ya, jangan dikit-dikit karena perusahaan sudah terlanjur bangun batu bara,
minta ini minta itu nanti batal, nggak bisa, mesti disikat gitu. Kalau nggak maju-maju kita. Makasih. Begini aja, uangnya mau buat subsidi itu buat bikin angkutan massal, Pemda uangnya masih kurang, dibantu batu bebasin lahan, yang mau kena jalur dibebasin biar cepat. Jadi kalau kebijakan jangan berubah-ubah terus. Itu swasta kan uangnya juga banyak, pinter, tinggal dikasih aja kabo emisinya harus sekian persen ya. Terserah kamu usahanya bagaimana, yang penting nggak boleh lebih, gitu aja. Makasih. Iya, itu kalau dari swasta mau pindah lagi ke PLN itu ada infrastruktur yang harus disiapkan. Jadi jangan semua pemerintah bilang, oh berencana begini begitu. Trafonya siapa yang bayar? Apakah PLN bayar nggak? Kabel dari gardu PLN menuju ke pabrik siapa yang bayar? Itu kabel besar loh Bu. Ini kenapa saya bicara begini? Di komplek barusan ganti kabel karena kabel terbakar. Kenapa kabel terbakar? Karena ada beberapa mobil listrik. Jadi sekarang kita tahu pemerintah bilang siapin listriknya siap. Oke lah, listriknya siap, kabelnya disiapin nggak? Suruh rakyatnya bayar sendiri kabelnya. Ya gimana caranya kayak begitu? Terus orang yang punya mobil listrik ya orang kaya ya. Lah orang yang kayak rakyat biasa bagaimana? Terus kebagian biar petnya doang dong. Nah kalau yang itu gimana? Ini mobil listrik. Kalau yang pabrik bagaimana? Itu 1 kali tarik kabel Bu. Itu satu meter kabelnya harganya berapa? Dicek sendiri aja lah. Itu perlu yang berapa megawatt. Nah itu bagaimana? Uang siapa? Masa suruh pabrik suruh investasi kembali seperti itu? Itu biayanya besar. Jadi bagaimana baiknya dicarikan dulu solusinya. Jangan cuma asbun. Terima kasih. Ya saya kira saya sangat setuju ya. Kalau memang harganya tidak dijamin akan lebih mahal gitu ya. Seperti yang dibilang oleh Bapak yang pertama tadi. Karena yang pusat-pusat PLTU atau pusat pembangkit tenaga listrik punya pemerintah itu sebagian besar itu jauh dari daerah perkotaan. Contohnya saja misalnya yang ada di Merak sana ya. PLTU di Merak jauh. Jadi polusinya itu sangat jauh dari perkotaan gitu lah. Jadi intinya bahwa oke, bagus untuk dalam hal pengontrolan polusi, tapi seperti yang dibilang oleh Bapak yang pertama sekali tadi, jangan sampai misalnya kita shortage dengan listrik, kemudian harganya menjadi lebih mahal. Itu aja sebagian berarti. Memang pemerintah nggak bisa juga main tutup pengusaha swasta punya listrik, yang takutnya kalau ada sesuatu pemerintah sanggup tuh misalnya mati lampu atau bisa backup begitu banyak pabrik gitu ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya swasta punya listrik gak apa-apa. Cuman yang penting di strategi pakai filter gitu kayak asapnya itu nggak nimbulin polusi gitu ya. Paling nggak meminimalkan polusi. Kan sekarang ada alat filter tuh. Jadi walaupun pakai batu bara tapi polusinya bisa ya mendekati 0 gitu. Ada alatnya gitu. Coba lihatin itu aja kayak waktu itu solar panel kalau nggak salah. Itu kan bagus, tapi kenapa malah PLN itu kayaknya bikin aturan yang malah mencegah yang pakai solar panel gitu ya, kena biaya tinggi apapun itu saya lupa. Kan itu padahal bagus tuh untuk mencegah polusi ya di DKI. Dan juga kalau bisa pemerintah juga kasih contoh tuh, kan PLN juga masih yang pakai bahan bakar yang fosil ya. Itu juga kalau bisa juga diganti gitu ya, kan sama-sama bikin polusi juga. Gitu aja, makasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.